tentang kesetimbangan, masuk ke subtopik yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan bagaimana nilai K. Jadi faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu mirip dengan laju reaksi, yaitu konsentrasi, kemudian ada suhu, kemudian volume, dan katalis. Yang mempengaruhi pergeserannya itu konsentrasi, suhu, volume. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran kiri dan kanan, namun dia bisa mempercepat laju reaksi dan reaksi kesetimbangan. Jadi dia hanya mempercepat geser kiri, geser kanan, enggak untuk konsentrasi ini. Untuk katalis. Nah, masuk ke subtopiknya tuh, konsentrasi. Jadi kalau kesetimbangan itu kan akan berusaha untuk menyeimbangkan reaksi. Kalau kalian melakukan sesuatu itu menambahkan konsentrasi, dia akan bergeser, lihat yang warna, dia akan bergeser ke arah lawan. Dengan kata lain, konsentrasi itu teorinya kalau kalian ganggu, dia bakal bergeser ke arah yang kekurangan. Nah, ini adalah asas Le Chatelier. Nah, itu. Jadi itu ya, dia akan bergeser ke kekurangan atau aksi sama dengan minus reaksi. Jadi kalau kalian mengurangi konsentrasinya, dia justru akan bergeser ke yang dikurang. Jadi dia bakal ke arah yang kekurangan. Tuh. Oke, masuk ke suhu, ke volume. Faktor volume ini sangat mudah dihafal, jadi kalian gampang banget. Jadi intinya itu kalau kalian kesetimbangan kalian memperbesar, berarti volumenya diperbesar. Nah, volume diperbesar itu bukan volume satu komponen, tapi satu semuanya. Volume besar dia bakal ke koefisien atau geser ke koefisien besar. Nah, volume diperkecil dia akan geser ke koefisien kecil. Nah, jadi gampang menghafalnya, besar berarti besar, koefisien besar. Volume diperkecil berarti koefisien kecil. Nah, di sini karena dalam fisika kita juga tahu bahwa volume itu berlawanan dengan tekanan. Nah, jadi atau V itu berbanding terbalik dengan P, maka kalian juga harus mempertimbangkan hafalan dari tekanan. Cuman kita hafal dari volume aja lebih enak. Jadi kalau kalian dapat tekanan berarti dia akan ada kata lain. Berarti saya pakai warna merah ya. Volume diperbesar tuh berarti nama lain dari tekanan kecil. Nah, kalau volume diperkecil berarti nama lain tekanan besar. Nah, seperti itu. Jadi menghafalnya lewat volume aja. Kalau dapat soal tekanan berarti translate dia kembalikan ke volume. Jadi volume besar dia bakal bergeser ke koefisien besar, volume kecil dia bakal geser ke koefisien kecil. Namun perlu diingat dia memiliki fase yang tidak boleh diabaikan. Fase solid dan liquid. Nah, itu diabaikan. Jadi kalau ada faktor yang menggesernya tuh misalnya solid dan liquid itu tidak dihitung. Oke. Lanjut ke berikutnya. Suhu, kalau suhu naik itu kalau suhunya naik maka dia bakal ke arah yang delta H-nya tanda positif. Nah, kalau suhunya turun dia akan ke eksoterm atau ke tanda yang negatif. Karena itu di bagian faktor yang suhu kalian harus bisa membaca data dari reaksi. Jadi delta H yang ada, biasa kan ada reaksi delta H itu punya sebelah kanan. Nah, jadi tolong translate nanti datanya. Oke, lanjut katalis. Katalis itu mempercepat laju reaksi. Nah, ini kenapa? Karena dia menurunkan energi aktivasi. Jadi katalis itu bukan naikin energi aktivasi atau energi energi tumbukan agar suatu terjadinya reaksi ya. Jadi dia malah menurunkan sehingga laju reaksi itu bisa lebih cepat. Jadi kalau kalian perhatikan grafiknya ini, nah ini saya membuatnya tidak rapi. Terus misalnya ini reaksi. Nah ini, kemudian ini adalah reaksi. Nah ini adalah produk. Nah
kayak saya tulis yang hitam ini ya, dari pereaksi menuju ke puncak ini adalah energi yang wajib dia miliki agar terjadi suatu reaksi. Jadi reaksi ini kan berjalan nih tumbukan. Untuk terjadinya menjadi produk dia harus melewati ini. Nah, hal yang paling berat tentu saja kalau di suatu gundukan itu kan yang paling tinggi ya. Nah, ini kita sebut dengan energi aktivasi atau kita singkat dengan energi A. Ini tanpa katalis. Nah, atau yang mempercepat suatu reaksi ya. Tapi kalau katalis masuk, saya tandai warna merah. Nah, ketika katalis masuk, kalian juga udah pernah praktikum dan melihat sendiri bahwa ketika ada katalis, dia tuh jauh lebih cepat reaksinya. Maka dia bakalan seperti ini. Nah, akan ada jalur baru gitu. Nah, jalur baru yang dibuat ini adalah energi aktivasi dengan katalis. Jadi katalis itu kenapa bisa bikin cepat? Karena dia membuat jalur baru, energi aktivasi. Nah, jadi pas reaksi mau menjadi produk, dia tuh lewatnya lewat jalur yang lebih pendek. Nah, seperti itu. Nah, dari reaksi menuju produk itu kita kenal dengan waktu materi termokimia ini adalah delta H. Kalau ke arah atas berarti positif. Nah, masih ingat? Silahkan dibuka lagi catatannya. Oke, catatan penting dari katalis adalah katalis itu tidak menggeser ya. Dia nggak menggeser, dia cuman mempercepat reaksi kesetimbangan. Jadi kalau faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran ke kiri dan ke kanan, katalis nggak masuk. Tapi kalau dia mempercepat suatu reaksi kesetimbangan, ya dia mempercepat. Jadi nggak bantu ke kiri dan ke kanan ya. Itu catatan yang harus diingat. Biar lebih ingat, kita langsung ke soal yang udah kalian pernah kerjain. Kita cek faktor-faktor yang tidak mempengaruhi pergeseran. Nah, berarti kan geser kiri sama kanan ya. Nah, suatu reaksi kesetimbangan berarti apa? Yang pertama, suhu mempengaruhi, volume pengaruh, tekanan atau nama lain dari volume. Nah, konsentrasi betul berarti katalis. Yang tidak mempengaruhi pergeseran kiri dan kanan itu adalah katalis. Lanjut, nomor 4. Nomor 4, saya masuk ke nomor 9 dulu yang ngomongin konsentrasi biar langsung ingat. Jika ke dalam reaksi kesetimbangan A2 tambah B2 gas menjadi 2AB, berarti fasenya aman ya, gas-gas ditambah 1 mol AB. Nah, pada kasus ini Kak Bang, berarti kalian tuh lagi mempengaruhi, ini namanya faktor menambah konsentrasi. Nah, kalau kalian menambah konsentrasi AB, berarti kan kalian memperbanyak nih. Jadi kalau kalian belum hafal, belum paham, jadi ini nih loh, aksinya tuh menambah konsentrasi AB, Saya tulis pen ini. Secara teori ini tanda petik ya. Dia akan menambah konsentrasi. Itu kan menambah konsentrasi, itu artinya akan menggeser ke pihak yang kurang konsentrasinya. Nah, jadi kalau kalian nih ngerasa kayak masih belum paham nih, jadi kalau konsentrasi tuh dia tuh intinya bakal bergeser ke pihak yang konsentrasinya kurang. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang kalian harus ingat, suatu reaksi itu mau sebanyak apapun, dia cuman ada 2 pihak Kak Bang, sebelah kiri atau sebelah kanan. Mau zatnya banyak kayak gimana tuh cuman ada kiri sama kanan. Nah, di konsentrasi ini kalian nih nambahin AB, kalian nih nambahin sebelah AB nih. Nah, jadi kalau ibarat tuh dia ada cungkat-cungkit nih, ini cungkat-cungkit, awalnya setimbang, terus ini ada orang. Nah, terus kalian tambah lagi AB di sini. Berarti kan dia menjadi lebih berat nih. Nah, yang satunya jadi gini. Misalnya ya, saya nggak pandai gambar. Misalnya dia gini, terus Nah, kan kesetimbangan kan membaca bahwa ini nih nggak seimbang lagi. Jadi apa yang dilakukan? Dia akan bergeser. Perhatikan panah merah, dia akan bergeser ke kekurangan siapa? Yang kiri. Nah, maka ketika AB-nya kalian tambahin AB, maka dia akan bergeser ke sebelah yang kekurangan. Tahap yang kekurangan ini berarti aksinya sama dengan berarti di sini reaksinya itu adalah apa?
reaksinya tuh dia bakal geser ke kiri. Kenapa? Karena AB ini bagian kanan. Kalian menambahkan sisi kanan, berarti kan yang kekurangan yang kiri tuh. Nah, dia akan bergeser ke kiri. Jawabannya adalah D. Nah, seperti itu, Kak. Mudah-mudahan paham ya. Lanjut, sekarang balik lagi ke soal nomor 4. Sekarang ada soal Na2CO3 tambah SO2 gas menjadi Na2SO4CO2. Nah, tekanan sistem dinaikkan. Nah, kita tahu bahwa kita tidak menghafal lebih ke tekanan. Kita translate dulu ya. Tekanan naik. Berarti kalau kita simbolkan tuh P-nya besar, diperbesar. Nah, tekanan naik, kita nggak hafal lewat tekanan, berarti kita ngapal volume. Karena volume tuh berbanding terbalik sama tekanan, berarti tekanannya naik, berarti volumenya kecil. Cek catatan kalian, volume kecil dia bakal geser ke koefisien kecil. Nah, koefisien kecil itu teorinya sel stabilo. Volume kecil geser ke koefisien kecil. Nah, oke. Nah, apa yang kalian lakukan kok dapat soal seperti ini? Kalian cek dulu, Kak, Bang, mana dulu fase yang tidak dihitung. Solid dan liquid tuh diabaikan. Ini diabaikan. Ini diabaikan. Nah, berarti tidak dihitung. Nah, tekanan sama volume kan ngomongin koefisien tuh. Kalian cek nih koefisiennya. Di sini berapa? 1,5. Berarti kiri tuh 1,5 koefisiennya. Pihak kanan 1 aja, berarti 1. Koefisiennya 1,5 sama 1. Tekanan naik atau volume kecil bakal geser ke koefisien kecil. Mana koefisien kecil? Oh, koefisien kecil tuh berada di kanan. Berarti jawabannya tuh kanan, kanan, kanan. Nah, bagaimana dengan nilai K? Tambahan. Nilai konstanta, nilai K, kan tadi kan kita udah tahu tuh produk per reaksi. Catatan, hanya bisa berubah nilainya jika faktor suhu yang mengganggunya. Ini saya kasih merah ya. Nilai K itu hanya bisa berubah kalau faktor yang mengganggu tuh suhu. Karena ini tekanan, berarti K-nya tetap. Berarti jawabannya adalah K kanan dan KC-nya tetap. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke soal nomor 4, tapi suhu ya. Coba. Ini ada soal lagi, tapi misalnya nomor 4 ini saya ganti. Jadi warnanya jadi warna biru ya. Suhu ini nggak bisa dikerjain ya, nggak ada data. Nanti kita cari yang suhu ya, karena ini tidak ada tanda delta H. Nanti lanjut ke nomor 25. 9, kemudian sebentar, ada ya nomor 6 dulu ya. Nah, kesetimbangan akan bergeser ke arah HI jika, nah kalau udah soal seperti ini berarti gabungan dari semua faktor. Kita tuh pengen dia bergeser ke HI. HI itu berada di sebelah kanan. Yang kakak perlu kerjakan, abang perlu kerjakan itu mentranslate datanya dulu, Kak. Yang pertama, H2 tambah I2 menjadi 2HI. Ini nih, yang pertama itu kalian hitung dulu koefisiennya. Koefisien kiri berapa? Gas 2, koefisien kanan 2. Nah, kemudian kalau delta H-nya negatif, nah ini kakak translate nih, H2 tambah I2 menjadi 2HI itu delta H-nya kan sama dengan negatif. Nah, itu kakak bagi 2 gini. Nah, negatif tuh di sebelah sini nih. Nih. Ini negatif kan, berarti ini tandanya negatif. Berarti sebelahnya tandanya positif. Itu kalian translate dulu data agar pengerjaan soal tuh lebih enak. Nah, masuk ke soal. Kesetimbangan tuh dia minta gesernya wajib ke kanan. Oke, kita cek satu-satu ya. Kalau tekanan diperbesar. Nah, tekanan diperbesar itu tekanan dan volume tuh teorinya apa? Tekanan sama volume itu berpengaruh pada koefisien besar sama koefisien kecil. Volume besar, koefisien besar. Volume kecil, koefisien kecil. Nah, kebetulan
Kalau di soal ini tekanan tuh kan berhubungan sama koefisien ya. Cek koefisien. Nah, kebetulan di soal ini koefisien kirinya berapa? Di sini 2, di sini 2. Karena sama, ini kan koefisiennya sama. Nah, kalau koefisiennya sama berarti volume dan tekanan itu kan dipengaruhi koefisien, tidak berpengaruh. Jadi nggak berpengaruh, Kak. Maka nomor A sama B ini salah. Kemudian suhunya naik. Naik berarti ke arah tambah. Kalian cek arah tambah tuh sebelah mana. Oh, setelah kita translate data, arah tambah tuh sebelah kiri. Berarti ini malah ke kiri. Berarti salah. Dia mintanya ke kanan. Konsentrasi H2-nya diperkecil. Ini kan konsentrasi. Ingat, dia bakal geser ke kurang. Ke pihak kurang. Nah, di soal ini yang pihak kurang tuh HI itu di sebelah kanan. Kalau kalian HI kan diperkecil, berarti geser ke pihak kurang. Yang kurang nih kan kanan ya. Nah, berarti geser ke kanan juga. Ini betul. Kalau konsentrasi H2 ini berada di sebelah kiri. Nah, ketika kalian memperkecil kiri ini kurang, berarti ya jadi juga akan bergeser ke kiri. Ini bakal geser ke kurang. Siapa yang kurang? Kebetulan kalian mengurangi kiri, berarti gesernya juga ke kiri. Jadi agar kesetimbangan bergeser ke HI, ke kanan, maka kita harus pilih yang D. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 7. Reaksi kesetimbangan berikut yang tidak dipengaruhi oleh tekanan. Tekanan maupun volume itu sangat dipengaruhi dengan namanya koefisien. Nah, berarti kalau koefisiennya tidak berpengaruh, berarti volume sama koefisiennya tuh sama. Kalian cek di nomor ini satu-satu. Kalau ada fase yang terlarang itu dicoret ya, gas aman ya. CO tambah 2H2 berarti 3. Di sini 1. Nah, berarti karena berbeda berarti volumenya sama tekanan bisa nih berpengaruh, berarti bukan. Dia nanya yang tidak ya. Ini 1 tambah 3 berarti ini 4, di sini 2. Salah, masih berbeda berarti berpengaruh ya. 2SO2 tambah 2 berarti ini 3, di sini 2 berarti berpengaruh. H2 tuh 1 tambah 1 berarti di sini 2, di sini 2. 2 sama 2 sama, berarti ini tidak akan berpengaruh pada faktor volume. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, memang saya tidak membahas faktor semua soal tuh saya bahas di situ karena keterbatasan panjangnya video. Jadi saya ambil yang penting dulu ya. Nah, sekarang saya masuk ke soal nomor 24. Jika A tambah 3B menghasilkan C tambah 3D. Nah, di sini suhunya tuh tetap. Di sini kalian boleh cek, ternyata di soal ini suhunya tetap. Kalau suhu sudah tetap, berarti K-nya bakalan tetap. Kenapa? Karena K hanya berubah kalau faktor apa tadi tuh? Berubah kalau suhu yang berubah. Jadi dia tuh berubah kalau suhu yang berubah. Dia nanya K kan, berarti kita bakal menjawab K tetap, kemudian mana K tetap. Oke, C sama E. Kemudian dibilang volume sistem diperkecil. Teorinya V kecil berarti koefisien akan geser ke kecil. Nah, silahkan kita translate dulu. A tambah 3B menghasilkan C tambah D. Nah, di sini koefisiennya kita hitung. Di sini fasenya diperbolehkan semua, yaitu gas. 1 tambah 3 tuh 4, di sini 2. Nah, kalau volumenya kecil berarti dia bakal bergeser ke sebelah sini. Nih. Berarti kita cari geser ke kanan. Geser ke kanan dan K-nya tetap. Geser ke kanan dan K-nya tetap C. Nah, sekarang kita mau buat simulasi nilai K berubah kalau suhunya berubah. Nah, sekarang saya coba ya buat soal ini. Kebetulan tadi soalnya
nggak ada yang suhu ya. 3B menjadi, ini permisalan ya, C tambah D. Nah, apa yang terjadi? Misalnya ini delta H-nya negatif, misal ya, negatif kilojoule. Nah, bagaimana pergeseran, ini tambahan pergeseran. Nah, bagaimana pergeseran kesetimbangan, timbangan dan nilai K jika suhu naik misalnya. Nah, ini ya. Nah, kalau suhunya naik, nah yang perlu kalian perhatikan tuh, kalau ngomongin suhu itu artinya kita belah dulu sebelah sini. Nah, negatif ini punyanya sebelah kanan, maka ini negatif, maka sebelah kanan tuh positif lawannya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah negatif tuh selalu punyanya yang kanan, pihak kanan. Nah, kalau misalnya suhu naik, teorinya kan ke arah tambah, tanda tambah. Di manakah tanda tambah? Pada soal ini sebelah kiri. Berarti dia bergeser ke kiri, atau ke reaktan soal ini. Nah, itu jawabannya. Nah, bagaimana dengan nilai K? Nilai K-nya seperti apa? Nah, nilai K itu bisa berubah kalau suhu yang ganggu. Suhu terganggu. Nah, kalian misalnya mengganggu suhu nih. Nah, kalian mengganggu suhu, K akan berubah. Nah, bagaimana sih perubahannya berubah? Nah, bagaimana dengan K berubah? Nah, kita tahu kalau rumus K itu kan sama dengan produk per reaksi ini. Nah, produk per reaksi pangkat koefisien, nah seperti ini. Kalau kalian bergeser ke sebelah kiri, kiri itu ada di bawah loh. Nah, ini. Nah, jadi K tuh, kalau kita ngeliat secara teori ya, ini kan misal K ini nilainya 2/2 misalnya, atau 1 ya, berarti totalnya ini K lama. Kalau dia bergeser ke sebelah, kalau geser ke produk, nah berarti kan K-nya kan bagian produknya membesar tuh. Misal kita buat menjadi, saya buat merah ya, ini misalnya menjadi, karena dia geser ke produk, berarti dia ke arah atas yang besar, 3/2. Nah, berarti kan nilainya awalnya 1 menjadi 1,5. Jadi membesar. Kenapa? Karena yang berubah tuh nilai atas. Kalau dia geser ke reaksi, berarti K-nya sama dengan, kan 1 nih, awalnya kan 2 ya. Terus dia berubah nih karena geser ke reaksi. Reaksi kan bagian bawah. Nah, berarti kita jadikan 3 misalnya. 2/3 kan jadi berapa ya? 0,66 ya kalau nggak salah. Nah, 0,66 berarti kan mengecil. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya dia geser ke produk, berarti K-nya membesar. Kalau geser ke reaksi, K-nya mengecil. Pada contoh soal yang saya berikan, dia tuh gesernya tuh ke kiri. Berarti K berubah dan mengecil. Seperti itu. Mudah-mudahan paham untuk pergeseran kesetimbangan untuk suhu dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap nilai K. Kalau nggak paham, coba diputar ulang lagi. Terakhir untuk pembahasan konsentrasi faktor tapi berhubungan sama warna. Dalam suatu percobaan dilakukan pencampuran FeCl3 KSCN sehingga menghasilkan FeSCN dengan warna merah. Nah, soal seperti ini sering keluar di UN maupun universitas karena materinya terkait dengan kehidupan nyata atau praktikum ya, dilihat dengan mata gitu. Jadi kalau kalian mendapatkan soal kesetimbangan dan ada kata-kata warna, kalian cukup perhatikan dan menuliskan warna dari zatnya. Di sini FeSCN yang warna merah. Di sini warna merah ya, saya tulis warna merah. Nah, dia nih warna merah. Di soal yang lain dia tuh nggak ada keterangan ya, nggak ada keterangan lagi. Kemudian jika pada suhu tetap, nah kalau suhunya tetap artinya K-nya tetap. Nah, K-nya tetap
Nah, berarti kalau K tetap, ininya salah, pasti K-nya kecil, K-nya tetap. Kemudian nih, berarti antara A sama D. Dia sistem tersebut ditambahkan larutan feriklorida. Berarti feriklorida kan Fe ini kan ada angka 3, berarti FeCl3 ya. Nih Fe3+, berarti ambil 3-nya di sini. Berarti kalian menambahkan teori ini ngapain sih ini? Aksinya adalah menambah konsentrasi dari Fe3+. Nah, ketika kalian nambahin konsentrasi Fe3+, berarti dia bakal geser ke pihak kurang. Nah, kalian kan menambahin sisi ini tuh. Pihak yang kurang tuh kan pas kalian menambah sisi yang ini. Berarti yang kekurangan kan pihak kanan ya. Karena kalian nambahin yang kiri. Ingat tadi konsep cungkak-cungkit. Ini ada orang, terus kalian nambah sebelah kiri. Berarti yang sebelah sini menjadi ini jadi ringan nih. Maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan buat mengembalikan kesetimbangannya. Berarti geser ke kanan pada soal ini. Nah, berarti dia bergeser ke kanan. Kalian cek sebelah kanan tuh warna apa. Nah, sebelah kanan tuh warna merah, Bu. Berarti dia akan semakin ke kanan, kemudian semakin merah dan nilai K-nya tetap. Jadi seperti itu. Nah, sekian faktor tentang kesetimbangan. Mudah-mudahan paham. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipelajari lagi. Mudah-mudahan paham. Bye-bye.